Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan fonem, identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi, dan realisasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nirmalah, NIM 230501500009. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai identifikasi fonem. Fonem adalah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon. Ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu mencari satuan bahasa lalu membandingkan dengan satuan bahasa lain yang mirip, saku, laku, baku, daku. Nah, yang kedua, distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir bunyi adalah bunyi bahasa. Bunyi P pada pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada tapi dan sapi. Nah, ada 4 jenis-jenis fonem: 1. Vokal, 2. Konsonan, 3. Diftong, 4. Kluster. Nah, ada pula contoh fonem vokal dalam bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Muslik Masnun 2008 1-101. Fonem A, kata lubang, makna lubang. I, 5, U, buku, buku. E, tempe, tempe. O, obat, obat. E, lemah, lemah. Nah, konsonan adalah bunyi ujaran yang harus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Nah, ada pula contoh fonem konsonan bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh Muslik Masnur. B, bahasa, bahasa. C, cakap, cakap. D, dua, dua. F, fakir, fakir. G, gagu, gagu. H, hitam, hitam. J, jajan, jajan. K, kaki, kaki. L, 5, 5. M, makan, makan. N, nama, nama. P, pasang, pasang. R, raih, raih. S, suku, suku. Nah, diftong mengemukakan bahwa diftong terjadi karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini ai, au, oi, oi pada bagian awalnya dan akhirnya tidak sama. Jenis diftong adalah bunyi ada 2 jenis diftong, yaitu diftong turun dan diftong naik. Nah, diftong turun adalah bunyi vokal yang disebabkan karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua dalam bahasa Indonesia. Tidak ada diftong turun. Dalam bahasa Inggris terdapat 2 jenis diftong turun. A, diftong turun membuka, memusat. U, e, misalnya pada kata por. B, diftong turun membuka, memusat. I, o, misalnya pada kata er. Diftong naik adalah bunyi vokal keduanya diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diftong naik. A, diftong naik menutup maju ai, misalnya dalam kata pakaian, lalai, nilai, sampai, pandai, dan lain-lain.
B. Difton naik menutup maju. OI misalnya pada kata amboi, angin, sepoi, sepoi, dan lain-lain. C. Difton naik menutup mundur. U misalnya pada kata saudara, pulau, kacau, surau. Nah, cluster. Cluster merupakan dua konsonan atau lebih hadir dalam satu silabel yang beruntung menurut Khair Abdul 2009. Nah, cluster terdiri atas dari dua kontoid. Yang berlaku adalah kontoid pertama hanyalah sekitar P, B, K, dan kontoid kedua hanyalah sekitar I, R, W. Contoh, P pada pleonasme, GR pada grafik, B pada gembian, VR pada frustasi, K pada klinik, SR pada Sri Kaya. Cluster terdiri dari tiga kontoid. Yang berlaku adalah kontoid pertama selaku S, kontoid kedua T atau P, kontoid ketiga R atau L. Contoh, STR pada strategi, SPR pada sprinter, SKR pada skripsi, SKL pada sklerosis. Nah, di sini saya akan menjelaskan distribusi dan realisasi. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satuan ujaran yang kita sebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada awal posisi kata, di tengah maupun di akhir kata. Realisasi fonem sesuai kaidah lengkap yang dirumuskan oleh Alwi. Ia menjelaskan bahwa kaidah realisasi vokal telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap. Hanya penutur tertentu memverifikasikan A pada kata-kata tertentu dengan lafal contoh malam, malam. Vokal I direalisasikan I jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan M dan N, dan juga mendapat tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Misalnya, realisasi I pada akronim Harkipnas berbeda dari realisasi fonem I pada akronim Beliban dan Bitjen. Pada akronim Harkipna, fonem I direalisasikan I. Vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata tutup dan suku itu tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan U besar. Kata-kata seperti tujuh, halus, atau suntuk merupakan kata-kata asli. Vokal O mempunyai dua alofon, yaitu O dan O besar. Vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak boleh suku lain yang mengandung alofon kata O terbuka, misalnya pada kata grogi, dan mendapatkan tekanan pada O seperti kata soroti. Vokal E direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka dan suku itu tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E, misalnya kata E pada kata lebar. Vokal E pangkat tidak mempunyai alofon, oleh karena itu idealnya realisasi vokal itu tidak bervariasi. Vokal E jika direalisasikan misalnya pada kata lebaran dan lebaran, kedua memiliki arti yang berbeda. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.